Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial, pengertiannya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada awalnya, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama adalah asosiatif, kemudian yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif yaitu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada suatu kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kompetisi, persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama kita akan membahas bentuk asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama ada 5 bentuk. Yang pertama, kerukunan, yaitu mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kemudian bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Kemudian kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Kemudian koalisi, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. Selanjutnya, joint venture adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengobaran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, 5 bentuk kerjasama ini, yang pertama kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat, begitu ya. Sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, begitu ya. Dengan tetangga lainnya harus saling tolong menolong dan saling gotong royong. Selanjutnya bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang. Ini lebih kepada kegiatan ekonomi, begitu ya. Selanjutnya kooptasi, suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Nah, bisa jadi ada seorang pimpinan baru atau ada sebuah kebijakan baru, begitu. Dalam organisasi ada sebuah politik di dalamnya, begitu. Untuk menghindari kegoncangan, begitu, maka kooptasi harus dilakukan, begitu ya, untuk menghindari kegoncangan atau menghindari ketidakstabilan organisasi. Kemudian koalisi ini contohnya bisa kita lihat, sering kita dengar dalam ulasan berita, begitu ya, koalisi antara dua partai politik atau lebih. Biasanya koalisi dua partai politik atau lebih ini mengusung seorang calon atau sepasang calon, entah calon presiden, calon gubernur, wali kota atau bupati, intinya kepala daerah, begitu. Kemudian mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan kemenangan calonnya, begitu. Selanjutnya joint venture adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Ini juga berkaitan dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, begitu ya. Selanjutnya, bentuk asosiasi selanjutnya adalah akomodasi, menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan.
Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan pihak lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya. Nah, maksudnya akomodasi ini menyelesaikan antara kedua belah pihak begitu, tapi dengan cara supaya saling memahami, saling mengerti begitu ya. Tidak selamanya suatu akomodasi bisa sebagai proses akan berhasil sepenuhnya. Di samping terciptanya stabilitas dalam beberapa bidang, mungkin sesekali benih-benih pertentangan dalam bidang-bidang lainnya masih tertinggal, yang luput diperhitungkan oleh usaha-usaha akomodasi terdahulu. Akomodasi bagi pihak tertentu dirasakan menguntungkan, di pihak lain agak menekan. Selanjutnya, bentuk-bentuk akomodasi. Berikut ini saya sampaikan beberapa bentuknya. Yang pertama, koersi. Prosesnya dilakukan karena adanya paksaan. Salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lain. Misalnya perbudakan, di mana interaksi sosialnya didasarkan pada penguasaan majikan atas budak-budaknya. Selanjutnya, kompromi. Pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Salah satu pihak bersedia merasakan dan memahami keadaan pihak yang lainnya. Contohnya akomodasi antara beberapa partai politik karena sadar bahwa masing-masing memiliki kekuatan yang sama dalam suatu pemilihan umum. Selanjutnya, arbitrase. Cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau suatu badan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Misalnya pemerintah menjadi pihak ketiga menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK antara serikat buruh dan perusahaan. Bentuk akomodasi selanjutnya adalah mediasi, hampir menyerupai arbitrasi. Namun pihak ketiga mengusahakan penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga netral dan sebagai penasehat. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan penyelesaian perselisihan. Contohnya pada konferensi meja bundar, gitu ya. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang difasilitasi oleh negara lain, begitu, sehingga Indonesia mampu merdeka seutuhnya. Selanjutnya, konsiliasi. Usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama, membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi. Contoh, panitia-panitia tetap di Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan perburuhan di mana duduk wakil-wakil perusahaan, wakil buruh, wakil departemen yang khusus mengatur persoalan-persoalan jam kerja, hari libur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, toleransi. Bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal kadang-kadang timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan karena watak orang perorangan atau kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Misalnya toleransi saling menghormati antar suku, etnis, dan antar umat beragama. Bentuk akomodasi selanjutnya adalah stalemate, yaitu pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan seimbang berhenti pada titik tertentu melakukan pertentangan, contohnya Amerika Serikat dan Rusia di bidang nuklir. Selanjutnya, adjudikasi atau pengadilan, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan, misalnya sengketa lahan atau tanah yang diselesaikan melalui pengadilan. Bentuk asosiatif selanjutnya adalah asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dengan mudah terjadi dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sikap toleransi. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain dan kebudayaannya. Ketiga, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kemudian, perkawinan campuran atau amalgamasi. Contoh, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek yang biasa dipakai untuk berkomunikasi tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya.
Ada dua jenis persaingan, yaitu kompetisi pribadi, melibatkan satu individu dengan individu lain secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara dua calon ketua OSIS, persaingan tunggal putra atau putri dalam kejuaraan bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kemudian, kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara kelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Bentuk disosiatif selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah kalian akan mengadakan suatu acara, tetapi kelas kamu tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Kemudian di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan dan pertikaian. Selanjutnya adalah konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat dari konflik bisa jadi harta benda akan hancur, kemudian kebahagiaan keluarga terampas, dan kemudian banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Oke, insya Allah cukup sekian untuk materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Oh iya, minta tolong like dan subscribe channel saya supaya kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.